Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa syuhada'i wa salihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Marilah kita awali dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah. Kalimat itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang paling berharga adalah iman dan Islam masih berada pada diri kita. Buktinya pada hari ini, pada detik ini, kita menunaikan ibadah sholat Jumat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada uswatun hasanah, kepada orang yang paling mulia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 6 Rabiul Awal. Di bulan ini ada peristiwa besar. Peristiwa kelahirannya orang yang mempunyai andil dalam kehidupan kita, orang yang berjasa dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini diingatkan kembali beberapa ayat yang berhubungan dengan beliau. Mudah-mudahan mengingatkan kepada kita untuk terus meneladani atas kebaikan beliau, atas akhlak beliau. Dalam beberapa ayat Allah mengingatkan, misalnya di dalam surah 33 ayat 21 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar bahwa pada Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagi orang yang mempercayai hari akhir dan dia ingin kembali bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini, dan
bagi orang yang selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Nun Al-Qalam, Allah juga mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguh benar-benar pada diri kamu itu ada merupakan mempunyai akhlak yang paling agung. Dan satu lagi ada ayat dalam surah At-Taubah, di akhir-akhir surat ini Allah menguraikan secara agak detail tentang apa yang dijelaskan oleh surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 3 ayat yang kita sampaikan dari berbagai surat itu luar biasa sekali. Semuanya memakai kalimat takkid, kalimat untuk meyakinkan seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwa tidak ada lagi orang yang ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah 33 tadi, surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, laqad kana lakum, Allah mengatakan dengan 2 kalimat takkid atau 2 huruf yang merupakan penguat, la, sungguh, qad, benar-benar bahwa pada diri Rasulullah adalah ada suri teladan yang sangat baik, yang sangat agung, yang perlu kita contoh. Kemudian wa innaka la ala khuluqin azim, Allah juga menggunakan kalimat takkid. Wa inna pakai sungguh, kalimat inna. Wa inna la ala pakai takkid lagi. La ala, sungguh benar-benar khuluqin azim. Pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang paling agung. Kemudian ayat terakhir yang kita bacakan dari surah At-Taubah ayat 128. Dan ini mungkin yang perlu kita renungkan. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh benar-benar telah datang kepadamu Rasul, seorang Rasul dari diri kamu sendiri, dari golongan kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia sangat berat apa yang kalian derita. Harisun 'alaikum, dia sangat kuat, dia sangat ingin sekali agar kamu mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, mendapatkan keimanan, mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia terhadap orang yang beriman raufur rahim, dia mempunyai sifat yang sangat santun, dia mempunyai sifat tidak tegaan, mempunyai sifat yang sangat sensitif atas penderitaan orang-orang yang beriman, dan dia sangat kasih sayang kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalimat ini
diawali dengan dua huruf takkid, meyakinkan untuk bagi orang yang ragu terhadap kebenaran ini. Dan ini firman Allah bahwa Allah adalah merupakan zat yang paling benar. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran pasti benar. Masih diberikan lagi, laqad, sungguh benar-benar telah datang Rasul, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasul yang diutus oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah tidak perlu diragukan. Bahkan dia tidak hanya benar dari segi misinya, dia juga manusia yang sangat sempurna, baik dari zatnya ataupun dari misi. Dari apa yang disampaikan semuanya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Min anfusikum, dari golongan kalian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kebenaran, yang mempunyai sifat sebagaimana yang disebutkan tadi adalah manusia seperti kita. Dia punya rasa letih, dia membutuhkan istirahat juga. Dia bisa bahagia, bisa sedih. Dan dia manusia, bukan dari jin. Dia bukan dari malaikat seperti kita. Artinya adalah bahwa apa yang dimiliki oleh Rasulullah itu bisa kita contoh. Apa yang ada pada Rasulullah bisa kita terapkan, bisa kita petik pelajaran dari sifat-sifat Rasulullah itu. Karena dia juga manusia biasa, karena dia mempunyai sifat-sifat manusiawi. Oleh karena itu, maka tidak ada kata lain, itu kan Rasul. Tidak seperti malaikat yang dia tidak membutuhkan apa-apa, dia tidak punya nafsu. Tapi Allah menegaskan bahwa Rasul itu juga seperti kita. Oleh karena itu, maka Allah meyakinkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang benar-benar la'ala khuluqin azim, benar-benar mempunyai akhlak yang paling azim. Masyiral muslimin rahimakumullah, apa sifat atau akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sebagaimana yang disebutkan tadi? Beliau mempunyai sifat azizun alaihi ma anittum. Dia merasakan berat, sangat berat apa yang kamu derita, apa yang kamu rasakan. Berarti ini menunjukkan bahwa kesusahan yang dirasakan oleh umatnya berarti juga kesusahan yang dialami oleh Rasulullah, penderitaan yang kita alami, dialami oleh Rasulullah. Kesusahan dalam kehidupan yang kita alami dirasakan oleh Rasulullah. Bahagianya kita adalah bahagianya Rasulullah. Senangnya kita, senangnya Rasulullah. Itulah manusia yang sangat agung dalam kehidupan kita. Allahumma shalli ala sayyidina.
Beliau adalah orang yang sangat peduli. Beliau orang yang sangat berat, sangat sensitif ketika melihat umatnya dalam kesusahan. Beliau sangat merasakan, sangat sakit ketika umatnya sakit. Sehingga dalam beberapa peristiwa beliau selalu ingat kepada kita, ummati, ummati. Bahkan sampai menjelang ajal pun beliau menyebut umatnya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sifat beliau. Azizun alaihi ma'anittum. Kemudian harisun alaikum. Dia sangat kuat, sangat ingin sekali agar kamu mendapatkan kebaikan, terutama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya bisa selamat hidupnya, hidup dunia dan akhirat, bisa masuk surga, bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, maka Rasulullah ketika hidup tidak pernah beliau merasa letih berdakwah, mengajak, membina umat, mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk selalu taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan syariat-syariat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum. Kemudian yang terakhir, sebagaimana ayat yang disebutkan ini, bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang yang beriman, beliau dengan manusia saja dia sangat baik, apalagi dengan bil mu'minin raufur rahim. Beliau mempunyai sifat raufur rahim. Rauf berasal dari kata rafata, yaitu sangat sensitif. Dia sangat tidak tegaan. Dia sangat tidak senang ketika orang-orang beriman mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Dia ingin selalu membantu, ingin berusaha bagaimana supaya umatnya ini bahagia, dan dia sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 3 sifat Rasulullah yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang mungkin 3 hal ini perlu kita petik pelajaran. Yang pertama, maka mari kita mencontoh sifat Rasulullah yang selalu peduli terhadap orang lain, selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya melihat orang-orang di sekitarnya. Bagi seorang pemimpin, maka bagaimana nasib rakyatnya harus diperhatikan. Bagi seorang pemimpin di level rumah tangga, seorang ayah, bagaimana bisa memperhatikan anak dan istrinya. Di kelas misalnya, di antara kita ada juga yang mempunyai adik, bahwa kakak itu adalah pemimpin adik-adiknya. Bagaimana bisa mencontohkan adik-adiknya menjadi orang yang selalu memperhatikan nasib adik-adiknya. Bagi kepala sekolah, dia membawahi guru-gurunya dan karyawannya.
bagaimana dia bisa memikirkan perasaan karyawannya, gurunya. Apakah dia sudah merasakan bahagia, sementara beban-beban yang dipikulnya sangat berat? Apakah sudah sesuai? Kadang-kadang hanya menuntut tugas atau beban-bebannya, tidak memperhatikan kesejahteraan, tidak memperhatikan apa perasaan yang sedang dialami. Maka seorang pemimpin, seorang rasul, seorang risalah, maka dia harus mencontoh apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Begitu juga seterusnya sampai ke atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, harisun alaikum, yaitu selalu berusaha kuat, berusaha keras untuk mengajak orang-orang di sekitar kita agar dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kebaikan, mengajak apa yang kita sudah rasakan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Terus mengajak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika mengajak sudah dilandasi oleh kepedulian terhadap orang-orang tersebut, sudah menyentuh orang yang akan kita dakwahi, maka itu lebih mudah dalam kita mengajak orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah yang pendek ini, mudah-mudahan bisa kita renungkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.